Halo semua, halo halo, selamat pagi, siang, malam. Ya, alhamdulillah. Ini sebetulnya sih rencana saya yang lanjutan dari video sebelumnya itu yang Asing With bagian ketiga itu mau selanjutnya minggu depan ya. Tapi ternyata ya alhamdulillah ada beberapa video dan artikel dan lain-lain yang akhirnya bisa membuat saya untuk membawakan ini cancellation token ya. Sekaligus juga ini saya akan coba kasih contoh configure await. Kalau cancellation token tidak hanya diskusi pemakaiannya, tapi juga cancellation token itu apa, bisa di video ini. Kalau yang configure await, mungkin teman-teman tahu di sisi cara pakainya dulu. Karena yang terjadi di belakangnya itu lumayan ribet, tapi nanti akan saya kasih sumber saya, terutama dari ada itu namanya artikel blog dari Stephen Top. Dan itu resmi ya teman-teman, karena itu blognya dari Microsoft. Jadi, sesuai dengan utang saya di video sebelumnya, kita akan bahas cancellation token di sisi asinkronusnya ya, dan configure await berikut dengan pemakaiannya dan contohnya. Tetapi saya fokuskan ke cancellation token dulu, karena cancellation token itu seringkali orang itu salah mengartikan. Untuk di video ini, saya akan membawakan contoh di WinForms. Kalau sempat akan saya kasih contoh di web. Jadi saya akan pakai apa itu namanya Blazor web yang ada kalau nanti sempat waktunya ya. Dan saya akan bahas itu cancellation token di sisi web itu bagaimana. Dan tentunya ada kayak semacam kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul ya teman-teman. Dan tidak hanya itu, tetapi cancellation token itu sebetulnya ada suatu hal yang menarik karena biasanya defaultnya dia akan tidak hanya deteksi cancel, tapi kalau cancel ngapain aja dari sisi tasnya. Oke, jadi kita mulai seri tutorial belajar.net dari .NET 9 ya. Dan saya Irawan Kusuma saya membawakan seri video tutorial belajar.net terutama .NET 9 ya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke videonya. Tentang saya bisa dilihat di landing page-nya channelnya. Jadi Visual Studio untuk developer Indonesia. Ini harusnya foto channelnya ini sudah saatnya ganti ya teman-teman, tapi nanti deh. Dan ini ada foto saya dan istri saya. Jadi ini adalah award Aryawan di 2025 quarter 2 ya. Nanti kalau di quarter 4 udah perubahan ya, kita lihat aja nanti. Dan ada penjelasan saya ngapain aja, fokusnya apa, dan sekarang lagi apa. Tentunya saya kasih singkat di kesempatan ini. Saya sehari-harinya untuk saat ini saya freelance, tapi fokusnya ke consulting, jadi consulting.net, Azure DevOps. Dan sambil tetap menjadi pembicara, kalau teman-teman butuh saya silakan. Akan ada kejutan nanti ya teman-teman di minggu depan. Jadi siap-siap aja, kejutan bukan berhubungan langsung dengan video ini, tapi berhubungan dengan aktivitas saya sebagai juga pembicara. Tentunya masih berhubungan dengan .NET Visual Studio dan lain-lain. Oke, tentang saya tinggal lihat ini. Dan sekarang kita langsung aja ke Visual Studio. Oke, kita ke Visual Studio. Jadi saya sudah siapkan project. Ini sudah saya push ya teman-teman. Ini sudah nggak ada changes ya. Tapi mungkin nanti ada changes kalau kita mau coba-coba sesuatu pastinya. Dan kita akan pakai cancellation token. Cancellation token ini prinsipnya adalah kalau kita punya asinkronus ya, pada umumnya ya. Kalau kita punya asinkronus, dan proses yang kita jadikan asinkronus itu kalau kita mau bisa di cancel di tengah-tengah, kita harus melewatkan cancellation token. Nah, cancellation token itu dari
propertinya cancellation token source. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Ctrl F12 ini. Nah, ini dia. Ini ada propertinya token, tipenya cancellation token. Dan ini ada keterangan is cancellation token requested. Untuk mendeteksi apakah ini di-cancel atau tidak, ada propertinya berupa getter. Apakah dia diminta untuk cancel atau di-cancel ya sebetulnya. Tapi ini lebih condong ke sesuai dengan namanya, apakah cancellation atau pembatalan telah diminta untuk sistem trading cancellation token source. Jadi ini ada di cancellation token source. Dan kalau kita lihat di sini, dia ada kayak semacam iDisposable, ya. Di sini akan menjadi penting. Kalau ada iDisposable, berarti kemungkinan besar objek ini akan ada suatu kondisi dia akan istilahnya itu apa namanya garbage collector gitu ya. Jadi dia akan hidup di GC kalau nggak salah di Gen Zero-nya itu kalau nggak salah. Tapi kita akan bahas itu di video berikutnya. Apakah ini cancellation token source ini benar-benar seperti itu atau enggak ya? Kadang ini akan ada suatu kondisi dia tidak akan nyampe benar-benar ke GC Gen Zero, kadang nyampe ke Gen Zero. Tetapi pada umumnya, kalau ada iDisposable ini, dia akan ke Gen Zero. Pada umumnya. Tapi kita lihat aja nanti. Karena itu akan ada video berikutnya yang hanya membahas itu. Bagaimana kita kalau mengoptimalkan si aplikasi yang kita buat pakai .NET itu, tentunya meminimalkan GC collect dan segala macam. Jadi itu kalau kita masukkan ke dalam skopnya belajar.NET agak susah dari sisi itu konsep yang bisa dibilang harusnya itu lumayan kompleks ya atau advance ya. Sudah bukan intermediate lagi sebetulnya. Karena kalau kita lihat dari sisi GC itu ada kaitannya dengan thread, multi-thread, terus dia di memori itu bagaimana kondisinya, apakah ada kemungkinan memory leak dan sebagainya, apakah semakin lama dia dari Gen 0 ke Gen 1, nanti impact-nya atau efeknya dari sisi performance bagaimana, itu akan, ya insya Allah akan saya jadikan seri tersendiri. Jadi di luar belajar.NET. Karena belajar.NET ini visinya untuk kita benar-benar mulai belajar .NET ya, dari ya otomatis beginner ya, pemula, mungkin ya sampai ke level-level agak-agak intermediate. Oke, kita lanjutkan di sini. Dia karena implement iDisposable pasti harus ada method yang dispose gitu. Nah, ini ada dispose ini. Metodenya itu signature-nya void dispose ya. Dan ini kalau ada void gini dia tidak menggunakan apa-apa dan dia public berarti bisa diakses dari luar. Tentunya semua yang dispose itu harus didispose. Kita bisa secara eksplisit atau serahin ke GC-nya. Tapi kalau saya pribadi, ini pengalaman saya, mungkin teman-teman masih ingat ada semacam bentuk kayak gini nih. Misalnya nih, kita coba mana di sini aja deh. Ada using ini ya. Nah, misalnya using ini dan kita lihat cancellation token source. Ya, kita cancellation aja sama dengan new cancellation token source. Tapi kalau kita pakai yang ini sejak .NET 7 ke atas ya atau .NET 6 ya, kita bisa pakai sintaks yang ini sama aja sebetulnya. Oke. Nah, ini akan di-translate oleh compiler jadi ada try finally. Pada saat ada finally dia dispose. Nah, kalau ini udah pasti ada dispose-nya ini. Setelah dia melewati ini udah harus di-dispose ya. Jadi
sebelum dia melewati yang kurung kurabal terakhir ini, objek ini akan di-dispose secara otomatis. Tapi ini asal sekedar info aja, detailnya ya kita akan bahas di video yang lain ya. Untuk pengantarnya akan saya masukkan ke dalam belajar.net, tetapi untuk detailnya itu terkait dengan masalah pemakaian memori secara dalam, secara detail, dan terkait dengan yang tadi saya ceritakan itu, garbage collector. Oke? Nah, ini saya hapus lagi. Nah, tujuan dari si cancellation token ini untuk supaya dia bisa di-cancel tentunya. Di-cancel untuk hal-hal yang tidak biasa, yaitu apa? Untuk misalnya asinkronus. Kalau cuman ada proses, tapi teman-teman setiap kali ada apa istilahnya itu, ada suatu kondisi ya, di mana teman-teman bisa ngasih, oh ada baterai ini untuk cancel. Cancel itu kalau apa itu istilahnya, berada di dalam satu loop besar, kalau ini scope-nya si formnya ini ada loop besar, kalau cancel ya dia bisa. Tapi masalahnya kalau cancel itu kan itu event clicking ya. Ada klik button, wah kita mau cancel nih. Nah ini, kita mau cancel. Bagaimana pada waktu klik button itu kita mau cancel proses yang sudah lagi jalan terus-menerus itu? Tentunya hal itu tidak mudah. Nah, ini ada warning dari Visual Studio. Scaling your main display is at 125%. Consider opening the WinForms Designer in DPI Unaware mode. Ya, intinya dia menganjurkan untuk buka ini ke DPI Unaware, persis seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Tapi kita sementara kita biarin aja ini, kita bisa ignore. Selanjutnya, kita akan coba ini, jalankan ini. Ini sudah saya set ini. Dan ini debug ya teman-teman. Biarkan aja. Saya set ini konfigurasinya default semua. Satu hal lagi. Ini sebetulnya masih ada hubungan dengan cross-thread sebelumnya. Tapi kita coba skenario positifnya ya, dimana semuanya sudah di-handle gitu. Nah ini saya tutup aja dulu biar nggak terlalu melambat karena dia manifest. Oke, kita jalankan ya. Jadi kalau kita jalankan button run as with cancellation token support ini, dia waktu panggil asynchronous prosesnya, dia juga akan passing ini. Jadi ini yang akan terjadi ya kalau kita klik button tadi, button run async ini ya. Kita ambil tokennya dari cancellation token source, terus kita jalankan asynchronous process ya. Dan waktu kita jalankan ini, dia akan terus sesuatu kalau ada cancel. Cancelnya di-trigger oleh waktu kita klik tombol cancel ini. Ya. Karena dia ada kayak semacam tas ya. Tas ini jalan di belakang. Jalan di belakang itu belum tentu dia tidak beroperasi atau berinterrupt dengan UI. Bisa interrupt dengan UI sebetulnya. Tapi by default ini harusnya ini nggak ada UI-nya. Kalau kita lihat di implementasi runtime blocking proses ini, dia mencoba untuk mengupdate labelnya. Ini kenapa kayak gini? Karena kalau saya langsung begini, nggak pakai pengecekan invoke required, nanti dia akan pindah thread antara threadnya UI dengan CPU thread, atau ada orang lain bilang worker thread ya. Sebetulnya saya lebih suka CPU thread karena synchronization konteksnya itu tidak sama memang antara UI dengan CPU thread, atau ya kita coba pakai istilah beberapa literatur yang sejak tahun 2017 itu worker thread. Jadi saya perlu ngecek kalau invoke required, kalau ini dia true berarti dia ini berjalan di selain UI thread. Ya. Walaupun dia bilang
true if the control handle was created on different thread rather than the calling thread. Karena ini prosesnya itu dipanggil dari task.run ya, ya akan true ini info requirednya. Tapi di sisi lain, ini ada contoh yang bagus karena apa? Run long blocking proses ini sebetulnya bukan asinkronus ya teman-teman. Jadi tidak ada async task lagi, tapi saya cuma void dan ini ada saya sengaja blocking action atau blocking methodnya thread sleep 400 nih. Ya. Tapi teman-teman akan lihat ini tidak akan menghalangi si proses ini tetap jalan sambil dia ini ya. Karena apa? Untuk saat ini dia thread sleep ya. Nanti akan saya tambahkan timer untuk benar-benar ngecek apakah ini mengganggu atau tidak. Tapi untuk saat ini kita jalankan yang ini dulu, kita cek ya. Seolah-olah ini kondisi yang paling sederhana dulu yang kita demokan. Oke, kita klik run async with cancellation to support. Nah, ini dia akan merubah ini. Tuh 2, 3, 4 ya. Tentunya lumayan cepat ya karena thread sleep-nya cuma 400 milisecond. Oke. Terus kita jalankan lagi. Saya cuma 20 kali ya teman-teman. Kalau nggak sampai 20 saya cancel gimana ya? Kita tag. Terus saya cancel. Nah, ini dia. Jadi waktu saya klik cancel ini, dia akan jalankan metodenya yang dari cancel tanpa source tadi. Ada metode cancel. Menurut summary-nya itu ini ada communicates a request for cancellation. Jadi dia cancel. Nah, pada waktu dia cancel, ini ada pengecekan. Apakah token yang saya passing ini ada property is cancellation requested? Kalau ya, maka dia throw exception. Throw if cancellation requested. Dia akan throw operation cancel exception. Ya. Tentunya akan ditangkap, harusnya ini akan ditangkap oleh metode yang manggil ini. Nah, metode yang manggil run long blocking process itu ya si button yang run async itu. Ini dia. Makanya ini ada logic yang dia menangkap exception-nya. Walaupun saya di sini itu nggak harus apa istilahnya itu tulis nama variabelnya, tetapi saya selalu biasakan gini karena apa? Mungkin saya perlu informasi untuk debug. Jadi kalau ada ini kan si variabel untuk nampung exception-nya ini akan memberikan kita informasi exception-nya itu kalau ada message yang khusus apa dan sebagainya gitu. Kita bisa juga masukin informasi itu ke misalnya ke label. Oke. Teman-teman kalau nggak percaya itu asinkronus itu tidak hanya dia await task yang sinkronus tapi tidak akan mengganggu, kita tambahkan timer. Oke. Kita tambahkan timer ya. Jadi di desainernya seperti biasa saya buka komponen ya. Saya pakai timernya Windows. Nah, ini dia timer. Timer jam. Ini aja timernya jam gitu. Nah, kasih nama timer jam. Saya save dulu ya teman-teman. Terus waktu dia nah ini propertinya dia akan intervalnya tiap 1000 milisecond. Oke. Intervalnya tiap 1000 milisecond. Mungkin kalau lebih seru lagi jangan 1500 ya. Kita lihat apakah ini akan terganggu dengan yang thread sleep itu. Ini 500 dan yang thread sleep-nya itu oke, view code. Saya bikin 600. Dia kayak keganggu nggak gitu? Harusnya sih tidak, tapi kita lihat. Karena saya akan ini kan apa ada suatu hal yang baru ya. Jadi proses yang sinkronus ini dijalankan secara asinkronus gitu. Oke. Kita ini sudah kita save. Baik lagi ya. Tentunya harus ada code dan tampilan yang menyatakan
sesuatu yang dia berjalan terus ya, sesuai dengan elapse-nya dia. Oke, saya akan tambahkan bukan button, label mungkin lebih tepatnya. Label ini jam ini. Oke, jam saat ini. Terus ini namanya saya kasih nama label jam sekarang gitu aja. Label jam sekarang. Dan ini si timer jamnya itu harus di enable pada waktu dia si formnya load. Saya bisa double klik atau waktu di konstruktor terserah. Cuma saya sarankan waktu formnya load itu akan lebih valid karena ini komponennya komponen WinForms, bukan komponennya di luar WinForms. Jadi saya double klik di sini dan tentunya timer jam enable ini saya set true. Oke. Enable-nya saya set true. Enable-nya saya set true. Dan di sini waktu dia elapse, ini mana ini? Oh ya, timer. Waktu dia, oh ini kalau ini bukan elapse tapi tick ya. Waktu dia tick, nah ini, ya tentunya si jam sekarang teks. Nah, Copiloutnya masih nyala ya teman-teman. Aduh. Jam 12 jam aja. Oke. Jadi dia akan nampilkan ini. Oh, saya harusnya tetap. Oke. Jadi setiap kali dia tick atau dia elapse yang tadi itu, dia akan tampilin jam saat ini. Kita jalankan lagi. Saya sengaja di awalnya saya tidak tambahkan code ini ya, karena menurut saya ini harusnya juga dipakai inspirasi teman-teman untuk mencoba gitu ya. Kita run async. Code-nya ada perubahan nggak? Nggak ada. Bukan code apa namanya? Timernya kita coba. Timernya keblok nggak? Nah, ini. Timernya nggak keblok ya teman-teman. Tapi kita coba, kalau misalnya kita lebih lama gitu, translate-nya untuk membuktikan. Saya tadi kok ngeliatnya agak keblok-keblok gimana gitu, tapi kita coba. Jadi bukan 600, tapi misalnya 1500. Jadi kurang lebih 1,5 detik. 1,5 detik dia akan menampilkan iteration sequence-nya nih. 0, 1, 2, sampai 19 ya. Kita run lagi teman-teman. Nah ini 4407. Oke. Jadi saya sudah menunjukkan kita punya proses yang sinkronus, kita jalankan sebagai asinkronus dan itu berhasil. Oke. Itu kenapa di video-video sebelumnya saya bilang, apakah asinkronus itu pasti asinkronus? Tapi apakah asinkronus itu pasti sinkronus murni? Kita bisa tanda kutip ya, seolah-olah tinggal kasih sesuatu kayak ini, saya kasih task run, terus si task run itu kita await ya. Begitu task run kita await ini, dia jadi asinkronus gitu, bisa di await. Ini saya maximize. Jadi ini tetap jalan. Nah, sekarang apakah kalau udah kayak gini tetap bisa cancel? Bisa. Kita coba ya, kita jalankan lagi. Nah, ini dia mulai dari 0, 1, 2, 3. Kita cancel. Nah, ini dia kita cancel. Dia tetap bisa di cancel. Nah, ini tentunya sangat-sangat memudahkan ya, teman-teman. Jujur saya sebelumnya itu kalau lihat dari dokumentasi itu saya bisa implement, tapi akhirnya belibet-belibet sendiri ya, cancel satu konsumsi ini harus diapain dan sebagainya. Tapi ternyata ada satu video
dari seorang MVP yang cukup lama juga dia pakai .NET, namanya Brian Lagunas. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi video ini. Silakan lihat di situ. Tetapi videonya itu jujur terlalu singkat karena tidak menjelaskan waktu kita utak-atik cancellation token ini ada opsi lain nggak? Sebetulnya nggak cuma dia throw ini ya, apa namanya? Sebentar. Dia ini kan ada throw if cancellation requested. Dia throw ini gitu. Nggak cuma ini sebetulnya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita memberi informasi atau kasih notifikasi atau memberitahu kalau metode yang kita jadikan asinkronus ini di cancel gitu. Nah, tentunya salah satu cara paling gampang ya kita true. Apakah ada yang lain? Ada. Misalnya waktu token ini true ya, ini ya cancel token request true. Nah, tentunya supaya dia nggak throw exception, kita bisa seperti ini. Kita bisa break ya, break si for-nya ini ya. Terus kemudian kita bisa tambahkan sebelum break informasi yang memberikan notifikasi atau semacam clue atau apa. Oh ya, ini cancel nih. Ini si tasnya ini di cancel. Jadi misalnya apa? Oh, statusnya ini di cancel gitu. Kalau statusnya di cancel ya kita tinggal status teksnya ini kita ubah gitu. Tetapi tidak semudah itu ya teman-teman. Kalau WinForms mungkin yang gampang, asalkan kita perhatikan supaya dia tidak cross thread ya. Makanya ada seperti ini. Pengecekan evoke required. Kalau kita berada di kasusnya itu web, nah itu dia. Kan sudah saya jelaskan sebelumnya, ada synchronization konteks di sendiri. Di UI seperti yang desktop kayak WinForms, WPF itu, walaupun WPF itu synchronization konteksnya untuk UI-nya itu namanya dispatcher. Tetapi sebetulnya secara prinsip itu sama dengan yang ada di WinForms gitu. Dia tetap memaksa adanya perbedaan antara UI thread dengan CPU thread atau worker thread. Dia akan ada maksa untuk bedain itu. Nah, pembedaan itu yang akhirnya menimbulkan ada dua thread yang berbeda antara UI thread dengan non-UI thread. Non-UI thread itu misalnya CPU thread, worker thread. Ada juga kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut ya, CPU thread dengan worker thread itu bisa jadi berbeda. Tapi itu tidak saya bahas di video ini. Yang pasti, selain UI thread, itu thread-nya itu berbeda. Sekali lagi, thread-nya itu berbeda. Dan kita akan lihat contohnya di mungkin lebih tepat kalau kita langsung ke GitHub-nya si WinForms ya. Ini kita hapus lagi. Kita ke GitHub-nya WinForms ya. Ini ada saya cari-cari sebelumnya itu informasi kalau kita nanti bisa ada waktu untuk bahas configure await ya. Tapi ini kita coba masuk ke GitHub-nya WinForms. Dan nanti kita langsung aja cari pinfo mana ya set menu banyak sekali nih pinfo-nya. Pinfo misalnya untuk set window text itu setahu saya. Coba kita see all result, langsung ngetik di file ini. Goto ini enak, info.set ya, langsung ke filter dan ini adalah set window text. Set window text ini dia implementasinya. Set window text, dia akan lagi set window text. Oke. Kebetulan saya juga ada di lokal ya. Lokal ini sudah saya clone. Sebetulnya bukan saya clone dulu. Saya fork dulu, setelah itu saya clone forknya si repo ini. Jadi kita coba perhatikan di sisi, ini saya lagi cek Aspire tadi.
Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya WinForms ya. Saya panggil Visual Studio Code. Ini kita akan lihat, atau kalau mau lebih cepat cari aja set window text. Terus ini kita hanya akan cari di file yang XSS-nya CS. Oh, salah. Typo harusnya window, bukan window ya. Window. Set window text. Jadi di sini ada set window text. Nah, set window text itu kenapa saya tahu, karena saya sudah sempat coba. Nanti kita akan demoin lagi kok pas di situ gitu ya. Ya, kita itu biasanya di label, tetapi label kan turunannya dari control ya. Kita lihat source code-nya label ini. Ini ada set window text. Ini ada create param, bukan ya teman-teman. Di sini kita cari aja di sini. Propertinya teks. Nah, kita waktu set teksnya 12. Oh, bukan. 12 dari 112. Banyak juga. Oke, kita string text. Coba dicari dulu. Atau gini deh, dikasih spasi. Create programs, text online. Nah, ini dia. Dia akan manggil base. Nah, base-nya ini isinya ini adalah turunan kontrol. Jadi kita lihat di control.cs ini. Nah, pada saat sebentar ini juga saya ini kalau sudah ada spasinya. Oke. Mulai dari awal. Dia konstruktor, bukan. Nah, ini untuk dia teks. Nah, ini dia. Pada waktu dia set teks ya, dia ada pengecekan ini gitu. Pengecekan. Tapi sebelumnya dia ngeset dulu properti yang window text. Kemudian text window, if the window has not yet been created, bla bla bla. Jadi ini benar-benar secara kasarnya tuh secara abstraksi ya. Kalau kita set text itu dari sisi yang kontrol itu window text. Persis seperti zamannya ActiveX yang zaman dulu-dulu. Kalau teman-teman mungkin pernah pakai VB yang lama-lama ya, sebelum dia bisa support .NET, ini ada window text. Dan itu juga terkait dengan sejarahnya kontrol di Windows zamannya API-nya Winter itu ya. Jadi context of Windows ini ya. Nah, waktu kita set window tag ini, kita lihat aja window tag ini. Window tag ini hanya ada di itu ya teman-teman, di control. Nah, ini ada window tag. Nah, ini aja. Jadi sekalian. Waktu kita set window tag, ini ada ini window text. Window text ya. On text change, bukan. Nah, ini dia. Ini ada pengecekan untuk apakah dia scope-nya multi-thread save call. Dia create. Nah, ini ada logic sendiri nantinya. Nah, ini waktu dia create ini dia baru dia return get window text. Pada saat kita set yang jadi masalah ini. Pada saat kita set dia manggil set window text. Nah, ini ya set window text ini yang akan saya cari ya. Set window text. Ini di sini pasti kontrol. Oke. Set window text. Kita cari aja yang ada kurungnya. Oke, set window text di pinfo. Kok nggak ada ya? Set window text. Pinfo.set window text. Set window text, this value kan ini kali ya. Oke, intinya dari yang itu AWND ini dia akan panggil bentar ini WRT I handle. I handle dia
I handle. Intinya itu ya teman-teman. Dia akan manggil ini. Terus kalau I handle itu sebentar. I handle itu interface. Nah ini dia. Internal interface. Ya ini ada properti handle. Tapi ini, wah ini generik ya. Ribet juga ini. Banyak. Kita bisa nggak ya kembali ke sebelumnya? Oke, ini utang, tapi ini utang nggak terlalu berat juga buat saya untuk mencari. Jadi intinya kita akan cek dia kenapa ada pengecekan itu, dan terakhir saya lihat itu ada if kalau si UI thread-nya dengan thread yang saat itu tidak sama ID-nya, maka dia dianggap false. Salah satunya itu ya. Jadi dia akan dianggap atau akan di-set kalau info required-nya itu bukan false. Kalau tidak sama malah true ya. Ya, malah akan di-set ke true. Jadi oleh karena itu harus pakai pengecekan info required. Tentunya ini akan jadi suatu penjelasan yang menarik untuk melangkah ke topik berikutnya. Jadi kita sudah bahas cancellation token dan sekarang kita coba configure await. Ya. Kalau teman-teman pernah lihat sebelumnya, saya pernah ada waktu dot itu ada configure await. Itu ada parameternya cuma satu ya, true false ya, boolean. Kita lihat di sini. Sebetulnya kalau kita pakai yang configure await itu, kalau di UI, kalau kita jalanin ini ya di UI, dia configure await-nya setiap kali kita panggil await di sini nih, ini akan selalu true. Jadi si synchronization konteksnya itu dia akan by default akan set ini sebagai true. Penjelasannya ada di ya yang tadi saya mau kasih tahu teman-teman. Ini yang artikel dari Stephen Taub ya. Configure await FAQ. Tenang, nanti saya kasih juga linknya yang configure await ini. Cukup lama, dan yang menariknya adalah dia nulis ini sejak tahun 2019. Jujur saya juga merasa lumayan kaget ya. Saya kok melewatkan informasi sebagus ini gitu. Oke, configure await FAQ ya. Jadi ini panjang. .NET added async await ya, menambahkan async await di language berapa sejak 7 tahun yang lalu. 7 tahun dari konteksnya 2019 berarti sejak 2012. 2012 itu zamannya waktu itu .NET 4.5, .NET Framework ya. Dan waktu itu ada namanya Visual Studio 2012. Jadi .NET 4 itu di Visual Studio 2010, .NET 4.5 itu di Visual Studio 2012. Karena .NET sejak versi 45 itu pertama kali dia menambahkan fitur, dan sekaligus itu sayangnya melekat ke sysap dulu. Benar-benar dia melekatnya ke sysap duluan. Jadi async await itu melekat sysap duluan. Dimana antara async await dari sisi runtime dan bahasa ya, si sysapnya tuh bergandengan tangan. Untungnya di Visual Studio 2013 akhirnya Visual Basic bisa mengikutinya gitu. Tapi sebetulnya yang tidak kalah menarik, F# sebelum .NET Framework 4.5 sudah bisa. Nah, pada saat .NET Framework 4.5 itu dirilis, asinkronusnya F# itu juga mendukung infrastrukturnya task.run dan sebagainya. Dia akhirnya juga mendukung itu. Jadi async await-nya itu ada bisa si async await-nya si F# itu bukan kayak ada apa istilahnya itu, sebentar, asinkron ya F#. Kita cari aja di sini. Mungkin lebih enak kalau kita lihat dokumentasinya. F# async task atau async task. Kita lihat aja. Harusnya ada dokumentasi. Nah, ini dia async and task programming. Ini sudah ada sejak F# versi 2 bahkan. Dan waktu itu .NET Framework 4.5 belum keluar. Ini dia konsepnya. Jadi misalnya kalau kita berhubungan dengan I/O, I/O memang blocking by default. Jadi kita kalau panggil
dari kelas file ini kita read all bytes async ini, dia akan blocking. Cuma yang dia demokan ini adalah interrupt dengan tasnya si TPL itu, task parallel library itu, atas tas asinkronnya juga ya, tasnya si system.threading.task gitu. Nggak perlu ini sih, sebetulnya nggak terlalu masalah. Kita lihat contoh yang paling sederhana lagi, yang lainnya. Oke, sebetulnya nggak perlu ya wait task ini. Sync start immediate. Mungkin ada dokumentasi yang lama-lama kali ya. Kayaknya kok tidak ada. What's new? Tools, what's new? Read only struct. Oh, ini untuk supaya sinkron dengan ya read only struct-nya si sub. Makanya ini dia di .NET Core machine learning, forward development, di computation ini. Nah, ini dia async expression. Karena dia bentuknya kalau kurung buka tutup ini dia computation atau computation expression. Ada yang bilang quotation, tapi quotation expression itu bukan FSAP, itu istilah functional programming lain. Oke, ini ada use standard rule. Nah, ini dia. Ya kan? Ya, sebetulnya nggak perlu await task, tapi dia bisa langsung. Cuman memang kalau dikasih await task ini, ya, jadinya ini behavior-nya bisa mensimulasikan sama persis dengan semantiknya await-nya si sub. Sebetulnya dia nggak perlu ini ya. Sub. Tadi kayaknya contohnya sudah ada async await task semua ya. Padahal ini nggak perlu ini sebetulnya. Nggak ada contoh yang lebih sederhana lagi. Control.async. Di sini ada sesuatu hal yang menarik. Dia tahu kalau deklarasi variabel ya, defaultnya memang pakai let. Kita lihat di sini ada let. Dan by default dia read only karena ini functional programming. Kecuali kalau teman-teman mendeklarasikan itu sebagai mutable, jadi bukan sama dengan lagi. Tapi itu di luar bahasan ini ya. Cuma ini sekedar informasi aja. Ini sudah ada sejak dulu. Sebelum .NET 4.5 bahkan. Makanya itu saya bingung, contoh-contoh yang lama kok sudah nggak ada gitu ya. Atau mungkin kita lihat di sini control.async kali ya. Oke, saya buka-buka dokumentasi dulu ya teman-teman. Oh, ini di dokumentasinya FSAP yang di open source-nya. Jadi di repo-nya fsap.github.io. Dia bisa memaksa si async ini sebagai langsung dipaksa menunggu result-nya run synchronously. Oke, async programming in C#. Bentar, mungkin di sini ada yang tadi tuh run synchronously itu kalau ada dokumentasinya dia kok nggak menjelaskan ya teman-teman sejak kapan gitu ya. Run synchronously tidak dijelaskan. Oke. Async type. Iya, ini sayangnya informasi yang ada di sini nih berasumsi, oh ya ini selalu FSAP yang terbaru. Harusnya ada ininya. Oh, ada release note. Release note-nya yang di. Oh, ini ada ini. Apa ini? LAS. Wah, satu release note besar taruh di sini. Nah, ini teman-teman. Asynchronous programming. Dan ini tuh April 2012. Jadi ini sudah ada sebelum .NET Framework 4.5 dirilis ya teman-teman. Ini ada itu. Cuma masalahnya tidak banyak orang aware. Tapi ini semoga ya kedepannya kalau saya sempat saya buat satu seri khusus F-Sharp ya. Karena sebetulnya saya lebih nyaman pakai F-Sharp kalau untuk coding-coding yang tidak ada hubungannya dengan UI desktop. Tapi kalau F-Sharp dipakai UI desktop juga bisa. Teman-teman bisa lihat di blog saya di F-Sharp Monolog. Ini ya persis seperti yang task dan return-nya ya. Kalau kita mau langsung return-nya tanpa dibungkus,
kita pakai yang bank ini. Ya sebetulnya sama juga, ini kayak versi await-nya ini. Await gitu. Await-nya sisap. Await yang ada value-nya. Itu nanti saja. Oke, jadi teman-teman asal tahu aja. Oke, jadi kita sudah tahu ini konsep sudah ada sudah lama dan ESOP sudah duluan ya, lebih dulu daripada sisap. Bahkan ini dia bisa mensimulasikan asinkronus sebelum ya, sebelum ada async await dan sebelum ada tasknya si .NET ya. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio dan kita lihat di sini ya, await ini langsung dia jalankan sinkronus. Sekarang kita kembali lagi. Kok apa ada hubungannya dengan yang masalah cross-thread? Iya, ada hubungannya. Jadi, waktu kita jalani ini, setelah thread sleep, kalau misalnya setelah thread sleep ini saya tidak bungkus dalam ini ya, dalam pengecekan info required ini pasti akan error cross-thread. Teng. Nah, tuh. Cross-thread kan. Jadi, rupanya ada perbedaan. Kalau kita await metodenya, jadi ini kembaliannya task dan harus ada async, sepertinya nggak apa-apa gitu. Tapi berhubung ini void dan sinkronus ini dijadikan asinkronus, jadinya ada apa-apa gitu. Jadi itu kesimpulannya, dan ini selalu bisa direproduce ya teman-teman. Ya cara gampangnya dari video sebelumnya, tapi kalau ini bisa. Saya stop, saya jalankan lagi, akan selalu exception. Nah, akan selalu exception. Oke, kita kembalikan pengecekannya. Sebetulnya best practice-nya ya, pengecekan-pengecekan seperti ini nggak perlu di proses yang memang dia long running. Long running itu berarti seharusnya dia tidak ada update UI secara langsung. Tunggu kalau udah selesai semua, baru kita update gitu kan. Oke, nah sekarang saya akan coba simulasikan long running lagi ini. Jadi ada run long blocking process. Kita coba, kita masih ada waktu apa enggak ya? Wah, udah mulai 1 jam aja. Oke. Jadi kesimpulannya nggak cukup waktunya ini. Oke, tapi saya akan demoin secara cepat. Jadi teman-teman untuk di video berikutnya akan dapat gambaran. Sebetulnya configure await itu sangat penting ya teman-teman. Nah ini kita di UI. Kalau kita di UI seperti ini, misalnya ini ya, saya mau set configure await. Run ini akan mengembalikan task. Nah kalau task itu ada metode namanya configure await. Jadi saya tinggal panggil aja ini configure await. Tuh ada configure await. Nah configure await ini saya set ke false. Dia bilang keterangannya ya, true to attempt to marshal the continuation back to the original context captured, otherwise false. Jadi kalau kita set ke true, dia akan mencoba, misalnya nih setelah jalankan ini ada proses lain lagi nih. Oke, ini saya panggil debug.write seperti yang di contohnya video itu. Write line. Next proses. Nggak harus proses beneran. Nah ini kalau saya set ke configure await-nya false ya, kita lihat kalau true dia harus segera kembali lagi ke sini. Kalau kita set ke false gimana?
Jadi ini, dan teman-teman harus ingat ya, ini masih dalam konteksnya by default dia di threadnya UI, karena pada waktu kita klik dia masuk ke sini. Jadi ini dalam konteksnya threadnya UI. Terus kita jalankan. Masih tidak apa-apa. Tetapi walaupun dia masih nggak apa-apa, ya, atau kita debug lagi deh. Kalau teman-teman nggak percaya dia nggak apa-apa, karena dia kan tetap jalankan itu. Apakah masuk sini? Kita nggak tahu ya. Mungkin kita kecilin dulu ini, misalnya ke yang tadi di awal itu 400 sampai 20. Dia bermasalah nggak configure weight-nya false itu? Jadi 19 ya, sampai 20, 19. Tuh, oh, ya next proses. Nah, nggak apa-apa. Tetapi tas itu kalau misalnya dipaksa tunggu dulu, jalankan dulu gitu misalnya. Nah, ini pasti akan berbeda ya teman-teman. Jadi misalnya ya seperti yang contoh videonya ini saya ini kan, terus si sebetulnya langsung saya panggil ini juga bisa, nggak masalah. Ini ya. Terus ini saya, oh ya ini karena yang deleted ya, lupa saya. Oke. Ya, beda-beda kondisinya, beda, dia langsung metodenya. Kalau ini enggak. Oke, ini kemudian tas ini saya weight. Tas ini saya weight. Dan ini adalah configure weight-nya saya set ke false. Oh, saya ada yang salah ini. Sebentar. Kita lihat aja itu videonya. Jadi ya ini nanti akan saya kasih linknya teman-teman. Nah, ya waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup teman-teman. Ya, jadi kita sekarang sudah kenal cancellation token, sudah kenalan dengan configure await ini ya. Tapi sebentar, saya mau cek dulu sesuatu ini. Harusnya kalau configure await false ini di sini nih. Ini coba saya coba ini dulu. Dia kalau default segera ke sini enggak? Task completed ini. Ya kita lihat. Oh ya, masih aman. Jadi ya masih aman. Tapi kalau di sini sudah nggak perlu info required lagi dong harusnya. Ya, nanti yang update code-nya ini akan saya post juga. Kita lihat. Matiin dulu ya teman-teman. Iya, ini kayaknya nggak apa-apa ini. Nah, itu. Nah, apakah ini configure await true false-nya ini akan berpengaruh? Akan berpengaruh, iya. Tapi kayaknya saya harus coba-coba lebih lanjut lagi. Saya harus cek dulu yang ada di videonya si Brian Lagunas. Dia ada contoh bagus ya. Nah, ini minimal kalau ini hanya begini aja, nggak ada pengaruh secara spesifik.
antara configure await-nya ini mau di set ke false atau true gitu, nggak terlalu masalah. Tentunya kita harus coba bagaimana kalau kita jalankan yang await beneran, bukan yang sinkronus dijadikan await ini ya. Kita akan lanjutkan detailnya di minggu depan. Dan insya Allah hari Selasa kita akan kembali ke jadwal semula. Selasa Jumat setiap jam 7 ya teman-teman. Yang untuk hari ini memang malam. Jumat malam. Daripada saya molor-molor lagi ini. Karena alhamdulillah sudah ada beberapa inspirasi untuk jelaskan ini. Oke, jadi selanjutnya minggu depan kita mau fokus ke paralel juga ya. Tapi saya tetap akan menjelaskan masalah-masalah ini ya. Configure await. Karena configure await itu kita juga sempat lihat ya, paralel bisa menjalankan async. Paralel sendiri juga bisa dibikin asinkronus gitu. Nah, tentunya configure await akan tetap memegang peranan di situ. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya, insya Allah hari Selasa. Dan kejutannya akan saya umumkan minggu depan. Tadi sudah sempat intip-intip, saya ngapain aja. Oke, seperti biasa jika Anda enjoy video ini, like. Kalau belum subscribe supaya tidak ketinggalan update video saya. Dan satu hal lagi, coding itu bahagia, tetap menyenangkan. Tentunya kalau Anda senang dengan video-video ini, silakan nggak cuma like subscribe ya, tapi tolong di-share. Karena akan banyak teman-teman yang membutuhkan apa sih .NET itu. Kita belajar bareng, kita belajar sama-sama. Saya di sini bukan yang paling pintar, tapi minimal saya ada pengalaman di .NET dan itu yang saya bagi-bagikan ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di berikutnya di hari Selasa minggu depan. Dan coding itu bahagia. Dadah.